Beberapa hari terakhir, publik dibuat guncang dengan adanya pembahasan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau lebih dikenal dengan singkatan RUU HIP yang merupakan salah satu program prioritas dari DPR. Setidaknya ada 5 poin yang menjadi perhatian dari banyak kalangan terhadap RUU ini. Tidak hanya dari kalangan mahasiswa, bahkan kalangan politisi, kemudian akademisi, sampai kepada organisasi-organisasi keagamaan betul-betul memperhatikan dan mengkhawatirkan RUU ini bakal dilegalkan. Apa saja poinnya? Yang pertama adalah tidak menjawab masalah. Kita ketahui bersama, di tengah pandemi COVID-19, masyarakat dan juga negara tengah sibuk untuk bagaimana bisa menjamin kehidupan yang lebih baik, baik secara sisi ekonomi maupun dari sisi kesehatan dari masyarakat. Dan di tengah keruwetan dan krisis yang tengah terjadi ini, publik menilai DPR membuang-buang energi dengan memfokuskan pembahasan rancangan Undang-Undang HIP yang seyogyanya dan sejujurnya tidak betul-betul menjawab persoalan kekinian. Sebenarnya tidak ada gunanya bagi society atau bagi masyarakat Indonesia undang-undang seperti ini. Yang kedua, larangan komunisme. Di dalam RUU HIP ini tidak mencantumkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Sehingga kemudian banyak kalangan yang berpendapat bahwa ini bisa menjadi salah satu peluang kemudian sehingga komunisme bisa kembali rebound. Entah benar, entah tidak. Yang ketiga, adanya konsep Trisila dan Ekasila di dalam RUU HIP ini. Ada di dalam pasal 7 yang terdiri dalam 3 ayat. Yang pertama, ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, demokrasi, politik, dan ekonomi dalam satu kesatuan. Ayat yang kedua, ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Pasal 3. Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong royong. Masalah yang keempat, di dalam RUU HIP ini menurut para pakar dan pengamat justru dianggap bisa mendowngrade Pancasila itu sendiri. Contohnya yang disebutkan oleh Profesor Siti Zuhro. Beliau beranggapan ada beberapa persoalan pokok di dalam RUU HIP tersebut. Di antaranya posisi Pancasila dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara merupakan norma paling tinggi dan dasar falsafah negara. Sehingga perumusan Pancasila pada tingkat norma undang-undang menurunkan nilai Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan merendahkan posisi Pancasila. Bukankah Pancasila itu sudah final, bro? Masalah yang kelima adalah distorsi sejarah. Menurut Prof. Siti Zuhro sekali lagi, beliau beranggapan bahwa Pancasila harus dibaca secara utuh dari latar belakang kelahirannya, pidato, dan pandangan para pendiri-pendiri bangsa, tokoh bangsa dalam BPUPK, pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945, kesepakatan bulat pada Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang diterima secara bulat oleh DPR RI pada 22 Juli 1959 yang lalu. Karenanya, kata Prof ini hanya menjadikan keadilan sosial sebagai pokok Pancasila telah mendistorsi makna Pancasila yang terdiri dari 5 pokok dasar dan ketuhanan yang Maha Esa sebagai kausa prima dari sila-sila Pancasila. Jika mau mengambil satu sila saja, kata dia, seharusnya cukup merujuk ketuhanan yang Maha Esa seperti yang ada dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945
Lalu kenapa ada ketuhanan yang berkebudayaan di dalam RUU HIP ini? Bagaimana menurut teman-teman?